Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan ensiklopedia salat jilid yang pertama. Sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan baru, yaitu bab ke-22 di buku bahasa Arab. Di buku antum halaman berapa? 21. Babnya agak beda karena memang ada bab yang tidak sama di kitab Arab dengan kitab Indonesia, karena terjemahan Indonesia menggunakan cetakan 2002-2003 yang di dalamnya tidak ada bab khusyuk di dalam sholat. Sedangkan di cetakan 2004 yang saya pakai untuk mengajar, di sini ada bab khusyuk di dalam sholat, ya, sehingga nanti ada selisih bab. Sebelum kita mulai kajian, silakan lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, kenalan. Kalau kenal, salaman. Kalau cuma salaman itu bukan kenalan, itu salaman. Baik, sekarang kita masuk dalam bab tentang sujudus sahwi. Sujud, teman-teman sudah tahu apa itu? Sahwi atau sahwu artinya lupa atau lalai. Sehingga sujud sahwi itu artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau lalai. Nah, silakan dibaca untuk menghemat waktu. Bahasa Indonesianya saja. Bab ke-21 tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ada atas satu hal yang jika dilakukan secara sengaja dapat membatalkan sholat adalah wajib. Nabi SAW telah memerintahkannya baik dalam bentuk perbuatan maupun dengan meninggalkan satu dari amalan sholat. Sujud sahwi adalah sujud yang kita kerjakan manakala, perhatikan betul-betul, manakala meninggalkan atau ketinggalan sesuatu yang kalau kita tinggalkan secara sengaja, maka dia batal. Apakah, coba sekarang kuisnya, apakah sesuatu di dalam sholat yang kalau kita tinggalkan secara sengaja, maka batal sholatnya? Wajib sholat. Ya, yang benar apa? Rukun dan wajib sholat. Rukun itu apa, wajib itu apa, sudah lewat bahasanya. Yang jelas, kesamaan rukun dengan wajib adalah bila ditinggalkan secara sengaja, maka sama-sama membatalkan sholat. Apa bedanya? Silakan cari kembali ke bab sebelumnya. Lanjut. Kelupaan bagi Nabi SAW merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah yang maha perkasa lagi maha mulia atas hamba-hambanya. Sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan agama mereka. Agar dengan demikian itu mereka mengikuti beliau atas apa yang telah disyariatkannya kepada mereka pada saat lupa. Sebab Rasulullah SAW juga pernah lupa, sehingga dengan kelupaannya itu muncul beberapa hukum syariat yang berlaku juga bagi kelupaan yang dilakukan oleh umatnya sampai hari kiamat kelak. Telah ditegaskan dari Rasulullah SAW dalam sujud sahwi ini, beliau telah mensyariatkan bagi umatnya beberapa hukum, di antaranya, situ dulu. Kata penulis, sebagaimana yang sudah diketahui bagi orang-orang yang membaca kitab-kitab hadis, bahwa Nabi SAW dalam seumur hidupnya juga pernah mengalami kelupaan-kelupaan di dalam sholat. Kalau ada yang berkata, apakah itu menjadi kekurangan Nabi sebagai seorang Nabi? Jawabannya, Nabi SAW adalah manusia biasa.
yang beliau juga punya kekurangan dari sisi manusianya. Tapi beliau sempurna dari sisi ajarannya. Beliau tidak akan lupa dari sisi apa yang Allah wahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi dari sisi kemanusiaannya, maka beliau manusia biasa. Malah, kalau Nabi SAW itu bukan dari kalangan manusia biasa, kita malah jadi kesulitan untuk meniru beliau. Manakala terjadi hal-hal yang memang manusiawi. Coba kalau Nabi itu tidak pernah tidur. Seorang Nabi Muhammad itu tidak bisa ngantuk. Kita jadi tidak tahu bagaimana caranya mengerjakan tuntunan Islam tentang kantuk. Coba Nabi tidak pernah bersin. Coba Nabi tidak pernah BAB, BAK. Kayak apa cara kita niru beliau? Apalagi kalau beliau itu ternyata bukan manusia biasa, tapi kalangan malaikat misalnya. Tidak kelihatan. Kayak apa cara menirunya? Dan ini menjadi bantahan yang butuh kita ingat. Karena ada sebagian orang, mereka tidak menolak bahwa Nabi itu mengantuk. Mereka tidak menolak bahwa Nabi pernah lupa dalam sholat. Tapi mereka menolak Nabi pernah disantet. Mereka bilang, masa seorang Nabi itu disantet? Itu tidak benar itu ceritanya. Yang benar ceritanya benar. Dan justru Nabi SAW itu adalah manusia biasa yang bisa disantet. Itu kemudian menjadi sebuah hikmah bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kalau seandainya kita pada suatu ketika juga pernah mengalami apa yang dialami Nabi. Yaitu disantet. Apa yang harusnya dilakukan manakala ruqyah. Apa yang harus dilakukan manakala kesurupan. Itu jadi pelajaran dengan Nabi SAW pernah disantet. Begitu juga Nabi SAW pernah lupa. Dan kelupaan ini memang Allah takdirkan untuk kita belajar dari bagaimana caranya Nabi dulu mengatasi kekurangan di dalam sholatnya karena lupanya. Nanti kita akan baca cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman Nabi SAW lupa dalam sholat. Tapi kita harus lihat juga. Kelupaan Nabi itu mungkin hanya 2, 3, atau 4 kali saja. Di dalam kurang lebih 23 tahun. Atau paling tidak dalam 10 tahun sejak Nabi SAW pindah ke Madinah. Adapun kita kalau sholat sendiri, tidak tahu sudah berapa banyak yang kita lupa. Kadang lupa Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram yang kita baca bukan Al-Fatihah, kita baca mungkin tahiyat malah. Atau lagi tahiyat bacanya Al-Fatihah. Pernah tidak? Secara tidak sengaja atau tidak sadar bacanya terbalik. Belum lagi yang kita halusnya sholat 2 rakaat kita bikin baru 1 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 3 rakaat, yang 3 rakaat jadi 4 rakaat. Bahkan ada sebagian imam 1 bulan 1 kali ada salahnya. Ya. Apa saja yang pernah diriwayatkan dari Nabi SAW tentang kelupaan beliau? Poin A. Telah diriwayatkan dalam sujud sahwi ini beberapa hal, yaitu yang pertama, salam Nabi SAW pada rakaat kedua dari sholat duhur atau asar. Ya. Kemudian beliau menyempurnakan sisanya dan bersujud setelah salam. Nabi SAW pernah sholat yang harusnya 4, beliau baru 2 sudah salam. Pernah? Mungkin kita jarang. Tapi kalau harusnya 4, tapi salam di rakaat 3, pernah? Kalau 4 lalu kita tambah jadi 5, pernah? Ini Nabi pernah salam 2 rakaat. Padahal harusnya 4 rakaat. Lalu kemudian sebagian sahabat bertanya-tanya. Coba dibaca. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Dzulnyadain. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan salah satu dari 2 sholat sore hari. 2 rakaat kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mendekati kayu di masjid bagian depan, lalu beliau meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Sedang di antara orang-orang itu terdapat Abu Bakar dan Umar. Keduanya merasa segan untuk mengajak beliau berbicara. Lalu orang-orang segera keluar seraya bertanya, apakah sholat beliau tadi diqashar? Ada seseorang yang dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Dzulnyadain berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat tadi diqashar ataukah engkau tadi lupa? Beliau menjawab, aku tidak lupa dan tidak juga sholat tadi diqashar.
Lalu orang tadi berkata, "Tidak, wahai Rasulullah, Anda telah lupa." Selanjutnya beliau mengerjakan sholat 2 rakaat lalu bertakbir dan bersujud seperti sujudnya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Selanjutnya beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya atau lebih lama lagi, dan setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir kemudian mengucapkan salam. Nabi SAW pernah sholat yang harusnya 4, dan itu terjadinya di siang hari. Sholat yang 4 dan terjadi di siang hari. Sholat apa itu? Zuhur atau asar. Karena mungkin perawinya yang lupa atau tidak betul-betul ingat sholat yang mana, makanya dia mengatakan ihda sholatil ashi, yaitu salah satu dari 2 sholat siang, entah zuhur entah asar. Yang penting harusnya 4. Ternyata beliau bikin cuma 2. Setelah selesai salam yang baru 2 rakaat itu, Nabi keluar dari masjid dan duduk di atas sebatang kayu. Dalam riwayat yang lain, Nabi sambil menjalin jari jemari. Masih ingat apa namanya ini? Baru 3 minggu lalu kayaknya. Apa namanya ini? Tashbik. Apa? Tashbik. Pakai kaf atau pakai ha? Kaf. Ya, tashbik. Kemudian di dalam masjid orang bertanya-tanya. Ada yang tanya, aku siratus sholat? Apakah sholat tadi memang sengaja dikosor? Ada juga yang bertanya, apakah Nabi itu lupa? Lalu ada lagi yang tanya, apakah sholat yang dulunya 2 terus berubah jadi 4, sekarang kembali 2 lagi? Karena dulu sholat itu aslinya 2, 2, 2, 3, 2. Lalu berubah menjadi 2, 4, 4, 3, 4, kecuali untuk musafir. Musafir boleh mengkosor. Apakah kembali lagi darinya dulu 2 terus jadi 4 terus 2 lagi? Tidak ada seorang pun di antara mereka, termasuk Abu Bakar dan Umar yang hadir ketika itu, yang berani bertanya kepada Nabi. Sampai akhirnya dipecahkan tanda tanya itu oleh seorang laki-laki yang disebut Nabi dengan kata-kata Dzul Yadain. Boleh ditambah dekat situ. Dzul Yadain ini sahabat Nabi yang tangannya lebih panjang dari normal. Mungkin kita kalau normal itu sampai di paha, ya. Mungkin dia sampai lutut. Kalau diselonjorkan, tangan antum kalau diselonjorkan sampai mana? Paha. Nah, ini tangannya lebih panjang dari normal. Karena tangannya lebih panjang dari normal, makanya Nabi mengatakan dia Dzul Yadain, si pemilik 2 tangan. Dan dari sini nanti kita akan ambil kesimpulan bahwa memanggil seseorang dengan fisiknya bukan dalam rangka mengejek itu boleh. Atau misalnya dalam rangka untuk mensifati. Kalau bahasa halus kita biasanya nyebutnya pakai kata maaf. Bapak itu loh. Bapak yang mana? Yang itu yang kemarin. Yang mana sih? Itu loh yang maaf. Yang kepalanya botak. Atau misalnya itu loh yang maaf. Yang pincang. Bukan untuk mengejek. Tapi untuk mensifati fisiknya. Untuk menciri-cirikan. Maka ini boleh. Karena Nabi SAW pernah memanggil seorang sahabat yang tangannya lebih panjang dari normal dengan kata, apa tadi namanya? Dzul Yadain. Tapi ingat, kalau setelah menciri-cirikan kemudian ketawa, itu namanya ngejek. Dzul Yadain ini memecahkan tanda tanya itu dengan bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda lupa atau mengkosor sholat atau balik lagi? Syariat yang 2 lalu 4 jadi 2 lagi. Maka Nabi mengatakan, saya tidak lupa, tapi saya juga tidak mengkosor. Ketika Nabi SAW mengatakan, saya tidak lupa dan tidak mengkosor, berarti Nabi lupa. Karena kalau memang tidak mengkosor, berarti berapa harusnya?
4. Klaimnya Nabi kan, saya tidak mengqasar, berarti harusnya 4. Tapi beliau ketika mengatakan itu justru menunjukkan bahwa beliau lupa. Maka Dzulaidin mengatakan, oh kalau begitu Anda beneran lupa. Soalnya tadi itu cuma 2. Maka Nabi SAW masuk ke dalam masjid lalu bertanya, apakah betul yang dikatakan Dzulaidin tadi saya sholat baru 2? Orang-orang mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Justru dengan menambah. Apa yang dilakukan setelahnya? Sujud sahwi. Kapan dilakukannya? Sebelum salam atau sesudah salam? Itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kapan sujud sahwi itu sebelum salam? Dan kapan sujud sahwi setelah salam? Kisah yang kedua? Yang kedua, salam Nabi SAW setelah rakaat ketiga, lalu beliau menyempurnakan rakaat yang tersisa, yaitu rakaat keempat, lalu mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Ya. Nabi SAW pernah juga rakaatnya harusnya 4, Nabi terlupa lalu mengerjakannya hanya 3. Kapan sujud sahwinya, sesudah salam atau sebelum salam, itu nanti akan ada bahasanya. Yang penting ceritanya dulu. Lanjut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat asar, lalu beliau mengucapkan salam pada rakaat yang ketiga. Kemudian beliau masuk rumah. Ada orang yang bernama Al-Hirbaq yang mempunyai tangan panjang mendatangi beliau seraya bertanya. Ya, situ dulu. Kalau ada kata tadi, faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu Al-Khirbaq. Kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau dan dia disebut dengan nama Al-Khirbaq. Fakana fi yadihi tuyalun, karena pada tangannya itu ada panjang yang lebih dari normal. Maka kalau kita gabungkan 2 riwayat ini, maka Dzul Yadain itu juga disebut dengan nama Khirbaq. Apa kata Dzul Yadain atau Khirbaq ini? Wahai Rasulullah, lalu dia menyebutkan apa yang telah beliau kerjakan. Yaitu, apa yang beliau kerjakan? Harusnya 4 rakaat, ternyata baru 3 rakaat. Terus? Dalam keadaan marah sambil menarik kainnya, beliau keluar sampai di kerumunan orang-orang dan berkata, apakah orang ini benar? Mereka menjawab benar. Apakah orang ini benar? Benar apa? Benar apa? Bahwa saya mengerjakan sholat yang harusnya 4 baru 3. Betulkah katanya Dzul Yadain atau Khirbaq ini? Maka orang mengatakan, ya betul. Memang tadi belum 4 ya Rasulullah. Terus? Maka beliau pun mengerjakan 1 rakaat lagi, kemudian mengerjakan 2 kali sujud dan setelah itu mengucapkan salam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau mengerjakan 1 rakaat yang tertinggal, kemudian salam, lalu mengerjakan 2 kali sujud sahwi, kemudian salam. Nah, ini tidak usah dicerna dulu. Oh ini sujud sahwinya sebelum salam. Oh riwayat yang ini sesudah salam. Jadi tidak usah dulu dicerna. Karena yang kita inginkan dari paragraf-paragraf ini baru sekedar mengetahui bahwa Nabi pernah lupa. Nanti akan ada bahasanya sendiri. Ketiga. Yang ketiga, Rasulullah SAW langsung berdiri setelah rakaat kedua dari sholat zuhur dan tidak melakukan duduk tasyahud hingga sholatnya selesai. Ya. Ada kisah yang lain, Nabi SAW pernah sholat zuhur, ternyata harusnya tasyahud awal, Nabi langsung bangkit ke rakaat 3. Tidak duduk, tasyahud awal. Pernah? Yang tidak pernah begitu saya kasih baju. Nah, pernah semua kan? Lupa tahiyat awal. Terus? Lalu mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengerjakan salat zuhur bersama mereka, yaitu para sahabat. Lalu beliau langsung berdiri pada rakaat kedua dan tidak duduk tasyahud. Maka orang-orang pun berdiri bersama beliau hingga beliau menyelesaikan salatnya. Kemudian orang-orang menunggu salam beliau. Beliau bertakbir sedang beliau dalam keadaan duduk, lalu mengerjakan 2 sujud sebelum mengucapkan salam dan setelah itu mengucapkan salam. Tidak usah kita analisis dulu kapan salam dan kapan sujud sahwinya. Lanjut. Yang keempat, beliau juga mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat. Ya.
Kejadian yang lain, Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Pernah? Paling tidak sholat subuh 3 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat. Pasti pernah. Yaitu kasus menambah rakaat. Nabi juga pernah mengalami 4 dibuat jadi 5. Terus? Kemudian beliau teringat, maka beliau melipat kakinya dan menghadap kiblat untuk selanjutnya mengerjakan 2 sujud dan mengucapkan salam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat zuhur 5 rakaat. Lalu ditanyakan kepada beliau, adakah penambahan dalam salat? Beliau menjawab, apakah penambahan itu? Mereka berkata, engkau telah mengerjakan salat 5 rakaat. Maka beliau pun segera bersujud 2 kali setelah mengucapkan salam. Jadi coba dilihat, Nabi pernah, ini harus dihafal lah, kasus-kasusnya Nabi. Ya, nggak usah lihat bukunya. Nabi pernah sholat harusnya berapa rakaat? 4. Ternyata dibuat 2. Pernah juga harusnya 4 rakaat dibuat jadi 3. Pernah juga harusnya 4 rakaat jadi 5. Dan ada juga Nabi lupa tasyahud awal. Kalau kita, variasi. Ya, bervariasi lupanya, lupa ini, lupa itu, macam-macam. Ya. Malah ada yang baru takbir salam. Karena ngantuk. Saking ngantuknya baru takbir, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba salam. Salamnya berdiri. 5. Yang kelima, adapun ragu, beliau belum pernah mengalaminya. Akan tetapi beliau telah perintahkan 2 hal sesuai dengan macamnya. Ya. Adapun ragu-ragu, dan ini saya yakin kita pasti pernah juga. Siapa yang belum pernah ragu-ragu? Ini 2 kah 3 ya? 3 kah 4? Saya kasih 2 baju. Ada. Dan Nabi tidak pernah mengalaminya. Tapi Nabi pernah kasih kisi-kisinya. Apa kata penulis? Yang pertama, orang yang dugaan kuatnya lebih dominan, maka dia diperintahkan untuk berpegang dengannya, lalu mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Kondisi pertama, Nabi pernah mengarahkan agar seseorang yang memang dia punya ingatan dominan yang mana, setelah diingat dia yakin, oh kayaknya yang ini deh, soalnya ada indikasi. Ini tetap ragu, tapi ada indikasi yang mengarahkan dia untuk lebih dominan atau condong ke sesuatu. Saya pernah kasih contoh, ada orang misalnya lupa, ini 3 rakaat apa 2 rakaat ya, sholatnya maghrib. 3 apa 2 ya. Terus dia coba ingat-ingat, kayaknya tadi aku sudah Al-Fatihah, lalu Al-Kafirun. Terus Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Sudah kayaknya nih. Iya deh kayaknya ini sudah nih. Tapi tetap nggak mantap gitu. Tapi karena ada kecondongan, karena ada dedikasi, kayaknya aku sudah dek tadi kok ada deknya tadi perasaan. Ya kan? Maka dia berpegang kepada yang apa yang dia yakini sekarang ini. Berarti dia pegang berapa rakaat? 2 atau 3? Kasusnya belum selesai ya. Terus tadi yang ragu ini Al-Fatihahnya. Ada nggak ya aku tadi baca Al-Fatihah terus tidak baca apa-apa? Rakaat berapa itu? 3. Kayaknya Al-Fatihahnya ini belum kayaknya. Kayaknya sudah kayaknya. Nah, akhirnya dia bingung. Akhirnya kayaknya condongnya yang 2 aja dah. Maka dia berpegang kepada yang 2. Sama seperti orang tawaf, misalnya pakai gelang karet. Ya kan? Setiap dia selesai 1 putaran, dia pindahkan karet gelang dari tangan kiri ke kanan. Terus kiri ke kanan. Ke kanan. Udah lama pas sudah 4, tadi kanan kiri apa kiri kanan? Lupa dia. Ya kan? Ini yang mana duluan tadi ini? Atau setelah 1 putaran mungkin saking asiknya melihat orang berdesak-desakan di Hajar Aswad, dia lupa
untuk memindahkan satu karet. Ini tadi sudah kupindahin atau belum ya? Sudah atau belum ya? Nah, ketika dia lupa, mana yang dominan dalam ingatannya itu yang dia ikuti. Setelah itu dia bangun perbuatannya sebagaimana yang memang harusnya dia jalankan. Jadi kalau dia yakinnya sekarang ini baru 2, berarti tinggal tambah 1. Setelah itu sujud sahwi. Kalau dia ingat, aku yakin ini sudah 3 kali Al-Fatihah, berarti dia bangun sholatnya seperti orang yang sudah 3 rakaat. Berarti tinggal salam saja, tapi tetap sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Sesudah salam apa sebelum salam? Ntar. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan salat dan setelah selesai mengucapkan salam, beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam salat?" "Apa itu?" tanya beliau. Mereka menjawab, "Engkau telah mengerjakan salat begini dan begitu." Kemudian beliau melipat kakinya seraya menghadap kiblat dan bersujud 2 kali untuk kemudian mengucapkan salam. Dan ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda, "Sesungguhnya jika terjadi sesuatu di dalam salat, pasti akan aku ceritakan kepada kalian. Tetapi aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, bisa lupa seperti halnya kalian lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa, ingatkanlah aku. Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, hendaklah dia memilih yang benar untuk kemudian menyempurnakannya, lalu mengucapkan salam dan setelah itu bersujud 2 kali. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, hendaklah dia memilih yang paling dekat kepada kebenaran." Lanjut. Yang kedua, orang yang ragu jumlah bilangan rakaat diperintahkan untuk mengambil yang yakin, yaitu bilangan yang paling sedikit. Hendaklah dia berpegang kepada keyakinannya dan menyingkirkan keraguan, kemudian mengerjakan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam. Ya. Ada kondisi yang kedua, yaitu yang tidak ada indikasi apapun sehingga bingung mau condong yang mana. Kalau kasus yang pertama tadi, ada indikator-indikator yang mungkin bisa membantu dia untuk condong pada salah satu keadaan. Seperti mengingat Al-Fatihah udah baca berapa kali. Atau mengingat tadi setelah Al-Fatihah sudah baca surat apa saja. Ya. Maka ini bisa membantu seseorang untuk mengingat atau condong pada salah satu dari 2 pilihan yang dia sama-sama ragu. Adapun kasus yang kedua, tidak ada indikator apapun sehingga dia jadi bingung mau ambil yang mana. Sama sekali tidak bisa mengingat. Maka pada kondisi yang demikian, dia tinggal merujuk kepada yang yakin. Apa itu yang yakin? Dalam kasus angka dari rokaat atau tawaf, yang yakin adalah yang lebih sedikit. Ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya? 3 apa 4 ya? Diingat-ingat. Ini bacanya apa tadi? Ini enggak ingat sama sekali. Maka mana yang diambil? Atau mana yang yakin? 3 rakaat atau 4 rakaat? Yang 3. Ya atau tidak? Sedangkan yang ragu-ragu yang mana? Yang 4. Kan yang diragukan ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Mengingatnya nggak bisa, indikatornya tidak ada. Berarti yang sudah yakin dikerjakan yang mana? 3. Sedangkan yang masih diragukan yang 4. Maka dia ambil 3. Begitu juga saat tawaf, dia bingung ini 4 apa 3, 3 apa 4. Nggak ada indikasi sama sekali, gelang nggak punya, teman di samping nggak ada. Karena tawafnya sendiri. Kalau tawafnya sama teman kan bingung nanya, sudah berapa kita? 4. Oh 4. Kan gitu. Kalau ada gelang kan masih ada indikator. Nah ini nggak ada alat penghitung, tidak ada teman, terus bingung sendiri. 3 apa 4? Jawabannya yang sudah yakin berapa? 3. Sedangkan yang diragukan sekarang ini yang 4. Berarti tawafnya sekarang berapa? Baru 3. Setelah itu tambah 4. Meskipun ternyata kelebihan. Ya. Misalnya ada orang sholat maghrib sendirian karena terlambat di belakang misalnya. Dia bingung ini rakaatnya 3 apa 2 ya.
Akhirnya diingat-ingat, bingung, dia ambil 2. Ya kan? Dia ambil 2. Padahal harusnya sudah 3. Terus ada orang yang ngamati. Ini sholat apa ini? Kok sholatnya itu berdiri, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kok sholat 4 rakaat tapi duduknya kok 3 kali? Setelah dia salam lalu ditanya, Mas, tadi sholat apa? Saya sholat maghrib. Oh, saya udah duga nih. Kenapa? Kok 4 rakaat? Nah itu dia tadi saya lupa. Ingat-ingat, berapa ini? Nggak ingat-ingat akhirnya tak bikin aja 2. Yang benar, Anda sudah 4 rakaat, malah kelebihan 1. Dan itu tidak apa-apa, tidak harus diulang, karena memang dia membangun di atas apa yang yakin. Meskipun ternyata kelebihan. Nah, lanjut. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, sedang dia juga tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dikerjakan, 3 atau 4 rakaat, hendaklah dia membuang keraguannya dan berpegang pada apa yang diyakininya, kemudian mengerjakan sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Jika dia sudah mengerjakan sholat 5 rakaat, sholatnya akan digenapkan dengannya sebagai sunnah. Dan jika dia mengerjakan sholat tepat 4 rakaat, kedua sujud itu akan menghinakan syaitan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ada 5 perkara yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Salam pada rakaat kedua dari 4 rakaat yang seharusnya, salam pada rakaat ketiga dari 4 rakaat yang seharusnya, juga salam karena adanya tambahan dan kekurangan, dan beliau juga pernah berdiri pada rakaat kedua tanpa duduk tasyahud. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, yang menjadi sandaran oleh para ulama adalah kelima hadis di atas. Sedangkan Imam Ibnu Qudamah mengemukakan, yaitu 2 hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan Ibnu Buhainah. Sampai sini dulu. Tapi kita belum masuk dalam pembahasan tata caranya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Melanjutkan usaha selanjutnya, tadi sudah berbicara, apakah mau mengikuti? Ulang. Jadi pada saat kayak selanjutnya kasusnya Nabi, dia sudah berbicara. Seperti kasusnya Nabi sudah terlanjur bicara. Terus dia melanjutkan sujud sawi, melanjutkan rakaat, apakah maunya mengikuti dia? Iya, jawabannya iya. Karena Nabi tidak sholat sendiri. Kasus Nabi dikoreksi, ya Rasulullah tadi kayaknya dikosor lupa atau apa tadi ya? Apa kembali lagi syariatnya? Nah, itu Nabi masuk kembali, bukan sholat sendiri. Para sahabat yang lain ikut. Mungkin maksudnya kenapa tidak ngulang dari awal? Kan sudah bicara. Itu tidak. Dan berbicara itu kan pembatal sholat. Ya, jawabannya pembatal sholat jika dikerjakan di dalam sholat. Adapun yang dikerjakan Nabi di luar sholat. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang kita mulai masuk ke dalam kapan sujud sawi itu dikerjakan. Poin B. Sujud sahwi sebelum salam di beberapa kasus dan setelah salam di beberapa kasus yang lain. Ya. Sujud sahwi ada kalanya sebelum salam, ada kalanya sesudah salam. Teman-teman harus ketahui dulu, mungkin dicatat dekat situ. Kurang lebih ada 8 pendapat. Kurang lebih ada 8 pendapat. Kapan sujud sahwi? Sebelum atau sesudah salam? Kurang lebih ada 8 pendapat. Kapan sujud sahwi? Apakah sebelum salam?
ataukah sesudah salam? Ada yang berkata semuanya sebelum salam. Semua kasus sebelum salam. Atau apapun kasusnya, sujud sahwi itu sebelum salam. Dan ini pendapat yang tidak benar. Karena ada riwayat Nabi sujud sahwi sesudah salam. Lanjut. Ada pendapat apapun kasusnya sujud sahwi itu sesudah salam. Dan ini juga pendapat yang tidak benar. Coba baca ulang. Coba baca catatannya. Kurang lebih ada 8 pendapat kapan sujud sahwi dilakukan, sebelum salam atau sesudah salam. Yang pertama, apapun kasusnya sujud sahwi sebelum salam. Dan ini pendapat yang lemah. Ya, terus, kenapa lemah? Karena ada riwayat Rasulullah sujud sahwi sesudah salam. Kok dipukul rata semuanya sebelum salam? Terus? Yang kedua, apapun kasusnya sujud sahwi. Ada pendapat juga, apapun kasusnya sujud sahwi itu sesudah salam. Dan pendapat ini juga lemah. Karena ada riwayat Rasulullah sujud sahwi sebelum salam. Kok dipukul rata? Lanjut. Ada pendapat yang mudah bagi orang awam. Ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Pendapat yang mudah bagi orang awam, yaitu terserah sesudah salam apa sebelum salam. Yaitu terserah. Apa maksudnya terserah? Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam, apapun kasusnya. Kita mau bikin itu sebelum salam kah? Mau sujud sahwi sesudah salam kah? Terserah. Dan ini pendapat yang mudah bagi orang awam. Saya pernah bertanya kepada guru saya, Syekh Sa'ad Asy-Syatri, di salah satu kajian bersama beliau, di kajian Asar saya ingat, membahas kitab Dalil Talib. Saya bertanya, Syekh, bila nanti saya pulang ke Indonesia dan saya berdakwah, terus ada orang yang saya pikir mungkin dia orang awam, dia bertanya, sebelum salam apa sesudah salam kah sujud sahwi itu? Lalu saya bilang, terserah. Sesudah salam boleh, sebelum salam boleh. Yang mana yang diingat? Boleh atau enggak? Beliau bilang, boleh. Tapi kalau kamu rinci kapan sebelum salam, kapan sesudah salam, itu lebih bagus. Begitu. Jadi pesan saya kepada teman-teman, siapa tahu suatu saat di kantornya orang nanya ke antum, aku tadi lupa, terus aku sujud sahwi. Setelah itu aku sekarang berpikir, sujud sahwi itu sebelum salam apa sesudah salam? Jawaban antum apa? Terserah. Padahal aku juga nggak tahu kapan dirincinya. Ya, jawabannya bilang sebenarnya ada 8 pendapat. Gitu sama ngomongnya juga. Kurang lebih ada 8 pendapat ulama sebelum salam apa sesudah salam. Ada yang mengatakan semua kasus sebelum salam, dan ini pendapat yang lemah karena ada riwayat Nabi sujud sahwi sesudah salam. Pendapat yang kedua, apapun kasusnya sesudah salam. Tapi ini juga pendapat yang lemah karena ada riwayat Nabi SAW sujud sahwi sebelum salam. Ada pendapat yang mudah kalau kamu mau, bilang begitu. Ada pendapat yang mudah kalau kamu mau, yaitu pendapat terserah. Mau sebelum salam, mau sesudah salam. Yang penting sujud sahwi. Begitu. Terus pendapat yang keempat, pendapat yang merinci.
Ada kalanya sebelum salam, ada kalanya sesudah salam. Begitu. Terus teman antum ternyata bertanya, menghitung, kan baru 4. Katamu tadi 8. 5, 6, 7, 8-nya mana? Jawabannya kajian. Makanya ikut kajian hari Rabu. Padahal sebenarnya tidak tahu juga. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Ini ternyata setelah dibaca lagi, masih panjang. Dan paragrafnya pendek, ya, paragrafnya pendek, tapi butuh cernanya satu-satu. Dan tidak mungkin hanya 4 menit. Jadi kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Tadi saya bilang ada 8 pendapat. Teman-teman bisa dapatkan itu di Sahih Fiqh Sunnah. Ada di kitab Sahih Fiqh Sunnah 8 pendapat ulama tentang kapan seseorang itu sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam. Dan pendapat yang mudah untuk diingat bagi orang awam adalah kapanpun dia memilih, mungkin saja dia sujud sahwi sebelum salam ataukah sujud sahwi sesudah salam, dan yang terpenting adalah tetap sujud sahwi. Dan insya Allah pendapat ini pendapat yang boleh. Ada pertanyaan? Sujud sahwi itu apabila menambah atau kurang dari wajib sholat. Nah, yang Anda tanyakan apabila kita sudah rakaat keempat, pas waktu setelah selesai ruku, berdiri, bosan kita model tidak yakin, tapi ada keyakinan bahwa kita ini sudah 4, jadi tidak menambah gerakan maupun bacaan rakaat. Nah, apa itu masih dimaksudkan sujud sahwi atau tidak? Pertanyaannya saya pahami begini. Saya ini sudah di rakaat keempat. Terus seperti sedikit dari ruku, bosan sadar ini 3 atau sudah 3, masih 3 atau 4, tapi yakinan sudah 4 gitu. Jadi tidak menambah. Itu namanya bukan ragu, Pak. Kalau memang sudah yakin ya yakin aja. Kan saya waktu ruku saya teringat ini 3 apa 4 ya. Tapi saya yakin ini 4. Itu namanya bukan ragu, itu yakin. Sujud sahwi itu bagi orang yang memang ragu atau malah lupa lalu tersadar. Gitu. Adapun orang yang memang 3 apa 4? Oh 4 kok, langsung sujud? Enggak apa-apa. Itu enggak usah sujud sahwi. Karena yakin. Iya kan? Enggak. Apakah mikir dikit 3 apa 4 ya? Apakah itu berpengaruh? Tidak. Karena enggak perlu pikir lama, itu kan enggak ada timbul keraguan di situ. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.